tempat itu ini semacam punya keinginan membuat surprise gitu. Surprise kalau dipotong ini pasti akan nyampe di depannya teman-temannya, atau setidaknya dia bisa mencapai base camp lebih dulu. Itu asumsi kita ya. Nah, disitulah dia memotong, lalu menemukan jalan tempat untuk maintenance atau perawatan pipa-pipa air minum warga. Nah, dia menelusuri itu sampai Jalan Buntu. Penemuan jasad Yazid Ahmad Firdaus, pendaki yang sempat hilang di Bukit Mongkrang, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, masih menyisakan tanda tanya. Yazid dilaporkan hilang sejak 18 Januari 2026 dan baru ditemukan pada Selasa 10 Februari di aliran Sungai Mitis, Desa Baru, Kecamatan Jatiyoso dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Yazid pertama kali ditemukan oleh anggota Wanadri bernama Aji yang melakukan pencarian mandiri. Menurut keterangan anggota Wanadri lainnya, Sugiarto, 55 tahun, Yazid ditemukan tewas dalam posisi memeluk pohon pisang. Sugiarto menduga Yazid hilang karena mencoba memotong jalur pendakian di Bukit Mongkrang. Dugaan itu muncul setelah melihat kebiasaan Yazid yang beberapa kali berlari di jalur tersebut. Menurutnya, Yazid seolah ingin memberi kejutan kepada rekan-rekannya dengan tiba lebih dulu di base camp. Namun tindakan itu justru berujung petaka. Yazid diduga tersesat setelah melewati jalur ilegal. Jejak yang ditemukan menunjukkan korban sempat masuk ke pipa aliran air warga. Ketika hujan turun, Yazid diduga panik dan semakin menjauh dari jalur resmi pendakian. Situasi tersebut diyakini membuat Yazid terperosok hingga akhirnya meninggal dunia. Sugiarto menekankan bahwa kematian Yazid bukanlah karena kelelahan, melainkan akibat terjatuh. Pasalnya korban diketahui merupakan seorang atlet dengan badan sehat dan diprediksi mampu berjalan jauh. Ketika ditanya soal luka di tubuh korban, Sugiarto enggan menjawab dengan alasan bukan kewenangannya. Jenazah Yazid kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Gawanan Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar pada Selasa 10 Februari malam. Di sisi lain, Ibunda Yazid, Rustiningsih, tengah menjalankan ibadah umroh ketika jasad anaknya ditemukan. Menurut pengakuan tetangga, ibadah tersebut dilakukan sebagai nazar doa agar Yazid segera ditemukan. Sugiarto menambahkan sebelum penemuan jenazah, tim Wanadri melakukan perencanaan dan pengolahan data terkait korban. Dari analisa tersebut, mereka menduga posisi Yazid berada jauh dari jalur resmi. Dan berdasarkan peta topografi, tim kemudian menentukan area pencarian baru yang sebelumnya tidak pernah dijangkau oleh tim SAR. Jadi kalau kita baca datanya, terus kita olah, anak ini kan hobinya lari. Nah, itu bahasa sekarang namanya trail run. Lari di tempat trail yang tempat tidak umum gitu. Kalau umumnya lari kan biasanya di arena lari atau di jalan-jalan raya atau gitu ya. Nah ini di gunung. Jadi dia itu tidak tersesat. Awalnya tidak tersesat. Itu kan jalan besar. Jalur pendakian Mongkrang itu besar sekali. Lebarnya aja 4 meter kalau saya ukur perkiraan tuh. Oh, segini 4 meter. Itu mustahil menyesatkan orang itu. Nah ini ada karena anak ini beberapa kali mendaki lari di tempat itu, ini semacam punya keinginan membuat surprise gitu. Surprise kalau dipotong ini pasti akan nyampe di depannya teman-temannya, atau setidaknya dia bisa mencapai base camp lebih dulu. Itu asumsi kita ya. Nah disitulah dia memotong, lalu menemukan jalan tempat untuk maintenance atau perawatan pipa-pipa air minum warga. Nah, dia menelusuri itu sampai Jalan Buntu. Sampai Jalan Buntu, kemungkinan karena datanya waktu itu jam 2 siang itu udah cuacanya berkabut dan hujan. Ini anak udah mulai panik dan mencari jalan asal-asalan gitu. Yang akhirnya melenceng-melenceng jauh, masuk ke hutan dan tidak kembali lagi, dan akhirnya terperosok jatuh
terperosok jatuh ya, dia tidak menyusuri sungai, tidak apa yang kami lihat di lokasi itu seperti itu. Hai, tenang dulu. Itu sudah nyampe. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.